Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mame. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada hari ini saya Lumbanus Muradi dengan NIM 20 akan mempresentasikan tentang teori dekonstruksi. Apa itu dekonstruksi? Terdapat beberapa pengertian dekonstruksi menurut para ahli, yakni sebagai berikut. Secara leksikal, prefiks de berarti penurunan, pengurangan, penokohan, penolakan. Jadi dekonstruksi dapat diartikan sebagai cara-cara pengurangan terhadap konstruksi, yaitu gagasan. Kristeva tahun 1980 menjelaskan bahwa dekonstruksi merupakan gabungan antara hakikat destruktif dan konstruktif. Dekonstruksi adalah cara membaca teks sebagai strategi. Dekonstruksi tidak semata-mata ditunjukkan terhadap tulisan, tapi semua pernyataan kultural sebab keseluruhannya pernyataan tersebut adalah teks yang dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu. Dekonstruksi dengan demikian tidak sebatas hanya melibatkan diri dalam kajian wacana, baik lisan maupun tulisan, melainkan juga kekuatan-kekuatan lain yang secara efektif mentransformasikan hakikat wacana. Sejarah teori dekonstruksi. Dalam bidang filsafat maupun sastra, dekonstruksi termasuk salah satu teori yang sulit untuk dipahami. Dibandingkan dengan teori-teori postkulturalisme pada umumnya, secara definitif, perbedaan sekaligus ciri khas dekonstruksi sebagaimana dikemukakan oleh Derrida tahun 1976 adalah penolakannya terhadap logosentrisme dan fonosentrisme, yang secara keseluruhan melahirkan oposisi biner dan cara-cara berpikir lainnya yang bersifat hierarkis dikotomis. Konsep dekonstruksi menurut Saaden mulai dikenal sejak Derrida membawakan makalahnya yang berjudul Struktur Sign and Play in the Discourse of the Human Science di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1966. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh teori dekonstruksi. Ada yang pertama Paul de Man, yang kedua Jacques Derrida, dan yang ketiga J. Hills Miller. Pada teori dekonstruksi ini yang paling berperan penting adalah Jacques Derrida. Berikut ini adalah sejarah singkat dari Jacques Derrida. Derrida adalah seorang keturunan Yunani yang dilahirkan di El Biar, salah satu wilayah Aljazair pada tanggal 15 Juli 1930. Pada tahun 1949, ia pindah ke Prancis, tempat ia tinggal sampai akhir hidupnya. Pada tahun 1952, ia belajar École Normale Supérieure Prancis dan juga pernah mengajar di sana sesaat sebelum kematiannya. Derrida pernah mendapat gelar doktor honoris causa di Universitas Cambridge. Ia meninggal dunia karena penyakit kanker pada tahun 2004. Karakteristik kajian dekonstruksi. Dekonstruksi memang berpusat pada teks. Dekonstruksi tidak dapat terlepas dari teks, tapi pandangannya lebih luas. Teks tidak dibatasi maknanya. Bahkan dekonstruksi juga menolak struktur lama yang telah lazim. Bagi dekonstruksionis menganggap bahwa bahasa teks bersifat logis dan konsisten. Misalnya sebuah tema besar bahwa kejahatan akan terkalahkan dengan kebaikan. Oleh paham dekonstruksi tak selalu dibenarkan. Di era sekarang, sastra boleh saja membalik ke tema besar itu. Karena pemahaman teks tidak selalu berurutan, melainkan boleh dibolak-balik. Sehingga para dekonstruksionis menolak pendapat bahwa teks mencerminkan kenyataan. Sebaliknya, demikian mereka tegaskan teks membangun kenyataan. Membaca dekonstruksi. Pada karya sastra, menurut paham dekonstruksi, tidak dimasukkan untuk menegaskan makna sebagaimana halnya yang langsung dilakukan. Sebab, sekali lagi, tak ada makna yang dihadirkan oleh suatu yang sudah menentu, melainkan justru untuk menemukan makna kontradiktifnya, maka ironinya pendekatan dekonstruksi bermaksud untuk melacak unsur-unsur aporia, yaitu yang berupa makna paradosal, makna kontradiktif, makna ironi dalam karya sastra yang dibaca. Unsur atau bentuk-bentuk dalam karya sastra itu dicari dan dipahami justru dalam arti kebalikannya. Unsur yang tidak penting dilacak dan kemudian dipentingkan, diberi makna, peran sehingga akan terlihat atau menonjol peranannya dalam karya sastra yang bersangkutan. Misalnya, seorang tokoh cerita yang tidak penting berhubung hanya seorang tokoh periferal
atau tokoh pinggiran saja, setelah dekonstruksi, ia akan menjadi tokoh yang penting, yang memiliki fungsi dan makna menonjol, sehingga tak dapat ditinggalkan begitu saja dalam karya sastra itu. Tujuan teori dekonstruksi. Menurut Sarup, dekonstruksi bertujuan untuk membongkar tradisi metafisika barat seperti fenomenologi Husserlian, strukturalisme Saussurian, strukturalisme Prancis pada umumnya, psikoanalisis Freudian, dan psikoanalisis Leibnizian. Tugas dekonstruksi yaitu sebagai pihak pengungkap problematika wacana-wacana yang dipusatkan. Di pihak lain, membongkar metafisika dengan mengubah batas-batasnya secara konseptual. Sedangkan tujuan metode dekonstruksi adalah menunjukkan ketidakberhasilan upaya penghadiran kebenaran absolut dan ingin menelanjangi agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan ketimpangan di balik teks-teks. Fungsi teori dekonstruksi. Melalui teori dekonstruksi, Derrida melihat bahwa teks tidak lagi sebagai tatanan yang utuh, melainkan arena pergulatan yang terbuka. Kepastian tunggal yang selalu dicari dan diagung-agung manusia modern merupakan sesuatu yang keniscayaan. Dekonstruksi bertujuan mencari hal-hal yang tidak baik dan bukan hal-hal yang baik. Prinsip-prinsip dalam dekonstruksi. Yang pertama adalah melacak unsur-unsur aporia, yaitu makna paradoks, makna kontradiksi, dan juga makna ironi. Dan yang kedua, membalikan atau merubah makna-makna yang sudah dikonvensionalkan. Pada dasarnya, dekonstruksi yang sudah dilakukan oleh Nietzsche dalam kaitannya dengan usaha-usaha untuk memberikan makna baru terhadap prinsip sebab akibat. Prinsip sebab akibat selalu memberikan perhatian terhadap sebab, sedangkan akibatnya sebagai gejala minor. Nietzsche menjelaskan bahwa prinsip sebab akibat bukanlah hukum universal, melainkan sebuah retorika bahasa sebagai gejala metonimi. Gejala bahasa dengan cara meletakkan nama orang atau benda-benda pada pusat objek yang lain. Berikut ini adalah salah satu contoh karya sastra dengan perspektif dekonstruktif Jacques Derrida. Yang pertama ada analisis dekonstruksi tokoh Takeshi dan Mitsuburo dalam novel Silent Cry, karya Kenzaburo Oe. Dari perspektif Jacques Derrida. Dan yang kedua, analisis dekonstruksi tokoh utama Satar dalam novel Sabda dari Persamayaman, karya TM Dhani Iqbal, perspektif Jacques Derrida. Baik, sekian tadi presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.